Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauli dari SPD, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 5 Loksmawe. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Beliau adalah Ibu Tuti Alawiyah, guru matematika dari SMA Negeri 5 Loksmawe. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Moli. Apa kabarnya nih Bu Tuti? Alhamdulillah baik. Sehat Bu Tuti ya? Ya. Jadi Bu Tuti, seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu Tuti ya. Sebelum nantinya saya masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi kelas. Baik Bu. Nah Bu Tuti, tujuan kita nanti melakukan supervisi yaitu untuk membantu Ibu Tuti untuk meningkatkan kemampuan kompetensi Ibu Tuti dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian adapun tujuan kita melakukan percakapan pra observasi hari ini yaitu untuk membantu Ibu Tuti ya supaya nanti lebih siap ya, lebih percaya diri lagi ketika nanti akan melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah Bu Tuti, nanti kira-kira Ibu Tuti akan melakukan pembelajaran topik apa nih? Saya rencananya Bu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan topiknya penjumlahan dan pengulangan materi. Oke, nah untuk tujuan pembelajaran nih Bu Tuti, tujuan apa yang akan Ibu Tuti capai harapkan dari pembelajaran nanti? Tujuannya yaitu nantinya siswa mampu menentukan operasi penjumlahan dan pengulangan pada materi. Oke, berarti ada satu TP ya yang ingin dicapai yaitu topiknya di matrik ya, terutama di penjumlahan dan pengurangan. Nah Bu Tuti, mengenai area pengembangan nih, kira-kira di area pengembangan apa nih yang akan Ibu Tuti observasi dalam pertemuan nantinya? Baik, jadi area pengembangan yang akan saya observasi itu di area kognitifnya dan juga keterampilan murid gitu. Oke, berarti ada dua area pengembangan ya, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan. Oke, mungkin Bu Tuti bisa cerita sedikit nih, seperti apa nih proses pembelajaran yang akan Bu lakukan nanti di kelas. Mungkin mulai dari strateginya, modelnya, ataupun metode yang akan Ibu terapkan nantinya. Jadi rencananya insya Allah saya akan menerapkan pembelajaran dengan strategi berdiferensiasi. Dengan metodenya itu metode diskusi dan juga nanti mungkin ada ceramah-ceramah singkat dan menonton video pembelajaran dan juga nantinya modelnya itu PBL, problem based learning. Nah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi saya lebih kepada yaitu sesuai dengan gaya belajar, saya ambil poin itu. Oke, berarti nanti modelnya tadi PBL ya Bu Tuti ya, problem based learning. Nah, juga nanti ada diferensiasinya. Berarti nanti diferensiasinya di prosesnya tadi ya. Prosesnya melalui berdasarkan gaya belajar. Nah, di konten dan produknya apakah ada nanti atau seperti apa? Kalau di konten saya variasikan dengan video, PPT dan juga beberapa materi dalam bentuk PDF gitu. Oke, berarti nanti ada dalam bentuk PDF juga ya. Oke, berarti itu rancangan yang akan Ibu lakukan nantinya dalam pertemuan yang akan kita observasi. Nah, selanjutnya Bu Tuti, setelah tadi kita bahas persiapan yang sudah Ibu Tuti lakukan, selanjutnya kalau kita mau Bu Tuti, kita mau berbincang sedikit mengenai media pembelajaran. Nah, kira-kira media pembelajaran apa nih akan Ibu Tuti gunakan pada proses pembelajaran nanti? Medianya rencananya saya akan menggunakan yang pertama LKPD, kemudian ada juga nanti laptop Infocus gitu untuk menampilkan video pembelajarannya. Oke, berarti nanti Ibu mempersiapkan LKPD juga ya? Apakah nanti LKPD-nya berdasarkan gaya belajar murid atau seperti apa? Iya, berdasarkan gaya belajar murid juga. Kemudian ada juga di situ dalam bentuk kan variasi warna juga merupakan diferensiasi juga dalam bentuk konten. Oke, berarti nanti ada variasi-variasinya ya di LKPD-nya. Nah, baik Bu Tuti, dari bincang singkat kita hari ini berarti nanti kapan ini Bu Tuti akan melakukan proses pembelajaran tersebut? Hari apa mungkin? Insya Allah hari Selasa tanggal 25 September 2023 jam 34. Oke, di kelas berapa nanti Bu Tuti? Kelas 2, kelas 1. Oke, berarti nanti di hari tersebut saya akan masuk ya Bu Tuti untuk melakukan observasi, untuk melihat seperti apa jalannya proses pembelajaran dan mencatat ya apa-apa aja yang terjadi selama proses pembelajaran.
Oke Bu Tuti, dari bincang singkat kita kali ini nih, kira-kira apa yang Ibu Tuti dapatkan nih dari pembicaraan kita kali ini? Banyak Bu, salah satunya saya bisa lebih pede dalam menyiapkan strategi ataupun pembelajaran ke depan. Jadi saya udah tahu gambaran nih, kira-kira apa yang akan saya lakukan nantinya di ke depan pembelajaran esoknya. Oke, berarti sudah lebih mantap ya Bu Iya, Tuti ya, insyaallah. nanti dalam persiapan ke depannya ya Bu Iya. Tuti ya. Oke Bu Tuti, terima kasih nih atas waktunya, sudah kita Sama-sama, berbincang-bincang Bu. sebentar. Iya. Nanti sampai jumpa lagi, kita bertemu ketika melakukan observasi di kelas. Oh iya Bu Tuti, nanti selanjutnya kita setelah observasi di kelas, kita juga akan bincang sebentar untuk percakapan pasca observasi. Baik, Bu, baik. Nah, nanti kita juga ada yang akan ditemani oleh pengajar praktik Pak Faisal. Baik. Oke, terima kasih Bu Tuti waktunya. Sama-sama, Mbak Nuri. Demikian bincang singkat kita, pembicaraan tentang pra observasi. Sampai bertemu kembali pada kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, doa dimulai.
atau menghitung jumlah kue atau menghitung jumlah biaya produksi, ya, jumlah biaya produksi. Kemudian berikutnya ini apa? Toko baju. Jadi ini juga bisa kita hitung nanti dalam kira-kira kalau nampak di gambar jenisnya 1 apa 2 atau 3? Lebih dari 1 enggak? Lebih dari 1. Misalkan apa contohnya? Jenisnya baju koko ada, kemeja ada, kaos ada, ya. Jadi nanti bisa kita buat gambar ini menjadi sebuah cerita, kemudian kita buat ke dalam bentuk matriks. Jadi lebih gampang ya kita selesaikan nantinya. Oke. Ini juga berhubungan dengan manfaat matriks. Oke, berikutnya lihat video pembelajarannya. Ini adalah video kedua saya membahas materi matriks. Pada video ini kita akan belajar operasi matriks meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian skala dengan matriks, dan perkalian matriks dengan matriks. Bagi teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, silakan cek aja linknya di deskripsi video ini. Oke, kita masih membahas matriks. Pada video ini kita akan belajar beberapa operasi matriks. Yang pertama, operasi penjumlahan matriks. Cara menjumlahkan dua buah matriks atau lebih, caranya cukup sederhana. Kita tinggal menjumlahkan elemen atau entry yang seletak, yang posisinya sama. Biar lebih jelas, kita coba jumlahkan dua buah matriks berikut ini. Matriks ini ordernya 3 kali 2 ya, 3 garis 2 kolom, 1 4, 3 negatif 1 dan 3 0. Kita jumlahkan dengan matriks ini. Dan dua buah matriks atau lebih itu bisa kita jumlahkan, syaratnya ordernya harus sama. Jadi tidak bisa kita jumlahkan kalau kedua matriks ini ordernya beda. Oke, karena kita akan menjumlahkan yang entry-nya, yang elemennya posisinya sama. Nah, kita coba jumlahkan matriks ini. Cara menjumlahkannya sederhana, teman-teman. Lihat yang letaknya sama, yang seletak. Oke, misalkan yang ini satu ini kan ada di baris pertama kolom pertama. Kita jumlahkan dengan yang baris pertama kolom pertama tadi. 1 kita tambahkan dengan negatif 5, maka jawabannya negatif 4 gitu sebagai ya. 4 kita jumlahkan dengan 2, pokoknya yang posisinya sama. 4 kita jumlahkan dengan 2, 6. 3 kita jumlahkan dengan 3 lagi. Nah, kemudian negatif 1 kita jumlahkan dengan 0, negatif 1, 3 ini kita jumlahkan dengan negatif 2, positif 1, dan 0 ditambahkan dengan 1, hasilnya 1. Nah, seperti ini cara menjumlahkan dua buah matriks. Sederhana ya, kita tinggal menjumlahkan yang posisinya sama. Ingat, matriks itu bisa kita jumlahkan kalau ordernya sama, jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Nah, sekarang kita ke operasi kedua, pengurangan matriks. Ini caranya sama aja dengan penjumlahan ya. Kita tinggal mengoperasikan yang posisinya sama, yang seletak. Contoh, di matriks ini akan kita kurangi dengan matriks ini. Oke, kita kurangi aja yang posisinya sama. Berarti 1 kita kurangi dengan negatif 5. 1 dikurangi negatif 5 itu berapa? 6 ya. 4 kita kurangi dengan 2, kemudian 3 kita kurangi dengan 3. 0, negatif 1 dikurangi 0, negatif 1, kemudian 3 dikurangi negatif 2 berapa? 5, 0 kita kurangi dengan 1, negatif 1. Nah, ini hasil pengurangannya. Simpel ya, kita kurangi. Oke. Nah, dari video pembelajaran di depan, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada? Nah, dari video yang kalian nonton tadi, kita bisa tarik kesimpulan apa itu definisi dari penjumlahan dan pengurangan matriks. Kapan matriks bisa dijumlahkan, kapan bisa dikurangkan? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan buat. Penjumlahan matriks dalam
Oke, sudah sesuai kelompok masing-masing? Sudah. Untuk kalian tolong dijawab ya. Kelompok visual? Ya. Kelompok audio? Ya. Estetik? Ya. Audio visual? Ya. Oke, baik. Jadi kalian sudah duduk, sudah dibagikan LKPD-nya, dan tolong dijawab. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Ini saat selesai mengerjakan LKPD, kita nanti akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, untuk kelompok visual mau dipresentasikan pakai apa? Pakai apa? Canva infografis. Untuk kelompok audio pakai Canva, tapi ada suara ya. Oke, ada suaranya ya, pakai audio ya. Tanpa campur audio. Oke, mungkin estetik dengan menempel kantor. Baik, sekarang silakan kerjakan tugasnya dulu.
dari audio ingin menampilkan video tentang matrik. Sebelumnya saya akan mengenalkan nama anggota kelompok saya. Saya sendiri Gifran Ramadhani, bersama dengan Jalaluddin, bersama dengan Naila Sabila, bersama dengan Rani Aslini, bersama dengan Ramazani, dan bersama dengan Muhammad Zakira Alian. Jadi berikut ini tampilan videonya. Pengurangan dan penjumlahan matriks. Pengurangan atau penjumlahan matriks adalah matriks baru yang memiliki order sama dengan matriks semula, dengan elemen-elemennya terdiri dari hasil pengurangan dengan elemen-elemen pada matriks. Berikut contoh soalnya. Seorang pengusaha kue memiliki dua outlet yang terdapat di dua kota yang berbeda, yaitu Bandung dan Makassar. Setiap outlet menjual kue yang sama. Karena pertimbangan biaya akomodasi pengiriman bahan baku dari kantor pusat ke outlet Makassar yang lebih banyak menggunakan dana, maka terjadi perbedaan harga produksi dan harga penjualan dari kedua outlet tersebut. Berikut ini disajikan tabel harga jual dan biaya produksi dari setiap outlet untuk 3 kue di atas. Yang pertama, tabel harga jual. 1. Harga jual bawang kukus ke Bandung sebesar 90.000 dan harga jual bawang kukus ke Makassar sebesar 120.000. 2. Harga jual bawang kukus ke Bandung sebesar 105.000 dan harga jual bawang kukus ke Makassar sebesar 130.000. 3. Harga jual di Ambon ke Bandung sebesar 120.000 dan harga jual di Ambon ke Makassar sebesar 150.000. Kedua, tabel biaya produksi. 1. Biaya produksi bawang kukus ke Makassar sebesar 90.000. 2. Biaya produksi bawang bulu ke Bandung senilai 90.000 dan biaya produksi bawang bulu ke Makassar senilai 100.000. Biaya produksi di Ambon ke Bandung senilai 100.000 dan biaya produksi di Ambon ke Makassar senilai 110.000. Soal. Berapakah keuntungan dari outlet Bandung dan Makassar dari masing-masing makanan? Sajikan hasil perhitungan dalam bentuk tabel. Berikut penyelesaiannya. Langkah pertama, hitunglah keuntungan dari outlet Bandung. A. Keuntungan bawang kukus pada outlet Bandung. Harga jual dikurang biaya produksi, yaitu 90.000 dikurang 80.000. B. Keuntungan bawang gulung pada outlet Bandung. Harga jual dikurang biaya produksi, yaitu 105.000 dikurang outlet Bandung. Harga jual dikurang biaya produksi, yaitu 120.000 dikurang 100.000. Langkah kedua, hitunglah keuntungan dari outlet Makassar. A. Keuntungan bawang kukus pada outlet Makassar. Harga jual dikurang biaya produksi, yaitu 120.000 dikurang 90.000. B. Keuntungan bawang bulu pada outlet Makassar. Harga jual dikurang biaya produksi, yaitu 135.000 dikurang 100.000. C. Keuntungan di Ambon pada outlet Makassar. Harga jual kurang biaya produksi, yaitu 150.000 dikurang 110.000. Berikut ini tabel keuntungan penjualan kue di outlet Bandung dan Makassar. Keuntungan bawang kukus ke Bandung sebesar 80.000 dan ke Makassar sebesar 90.000. Bawang bulu ke Bandung sebesar 90.000 dan ke Makassar sebesar 100.000. Jika Ambon ke Bandung sebesar 100.000.
sama dengan yang B ditanya matriks B tambah A, berarti kebalikan A tambah B. Jadi di sini ditanya B tambah A. Jadi dibalik aja matriks B-nya di awal. 4, 2, 5, 1. Jawabannya hubungannya adalah walaupun matriksnya dibalik, jawabannya tetap sama asalkan objeknya sama. Soal nomor 3. Tentukan hasil dari A tambah B tambah C dan A tambah B tambah C. Jelaskan hubungan dari kedua operasi. Ini soal nomor 3. Ditanya matriks A tambah matriks B tambah matriks C. Jadi kita cari dulu soal yang di dalam kurung besar. Berarti ini kan di dalam kurung besar B tambah C. Jadi kita cari dulu matriks B tambah C. Ini matriks B 4, 2, 5, min 1 ditambah matriks C min 5, 0, min 3 sama 2. Jawabannya min 1, 2, 2, 1. Turunkan matriks A-nya min 2, 1, 3, 0 dan jumlahkan menghasilkan min 3, 3, 5, dan 1. Berikutnya sama juga soalnya, tapi di sini dalam kurung besarnya A tambah B, kan B tambah C.
bersifat komutatif, di mana A tambah B sama dengan B tambah A. Kesimpulan yang dapat diambil. 1. Matriks bersifat komutatif, di mana A tambah B sama dengan B tambah A, dan matriks bersifat asosiatif, di mana A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Kalian bisa lihat komutatif ini di soal nomor 1 dan 2, dan bersifat asosiatif ini di soal nomor 3. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah semua sudah selesai presentasinya. Semuanya terima kasih untuk semua. Dan dari satu kira-kira setelah presentasi tadi ada yang masih membaca nggak di depannya atau sudah jelas bahwa operasi matrik ternyata seperti ini? Masih ada pertanyaan? Nah, jadi pembelajaran hari ini apa yang bisa kita simpulkan dari hasil tadi presentasi dari video tadi sampai ke akhir ini? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil untuk pembelajaran operasi dan penjumlahan dan pengulangan matriks? Matriks apa kesimpulannya? Operasi matriks, operasi penjumlahan dan pengulangan matriks bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian iya, suaranya Zawin, suaranya Harus mencari matriks, kita harus mencari ordo dan elemennya yang sama. operasi matriks bisa dilakukan jika memiliki ordo yang sama. Oke, kemudian elemennya gimana? Elemennya juga harus sama. Yang terakhir, kesimpulan satu lagi yang tidak. Yang sifat matriks, apa yang bisa kita simpulkan sifatnya? Bersifat simultatif dan asosiatif. Penjelasan sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, itu mau kalian tuliskan refleksi untuk hari ini. Boleh dituliskan. Ya, kira-kira yang pertama pusing, yang kedua itu semangat, yang ketiga itu lelah. Oke, boleh dituliskan. Satu, jadi urutannya 1, 2, 3, silakan tempelkan di depan. Apa yang kalian rasakan hari ini? Atau di luar itu kita mau sedikit boleh juga. Ya, boleh digambar, boleh juga dituliskan, tapi nomornya kalau kita mengatakan musik kita harus depan ya. Kita tempelkan di depan masyarakat. Aku gambar kan? Ya, boleh digambar. Boleh gambar, boleh gambar. Boleh digambar, Ibu, silakan ini. Ya, silakan tempel ini. Ini ya, tempel ya. Sini tempel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida dari SBD JDP Angkatan 8 dari SMA Negeri 5 Loksmawe. Kali ini saya akan melakukan percakapan supervisi pada tahapan percakapan pasca observasi. Saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Tuti Alawiyah sebagai guru matematika di SMA Negeri 5 Loksmawe. Assalamualaikum Tuti. Selanjutnya pertemuan kita kali ini juga ada tamu spesial, yaitu Bapak Faisal Abi selaku pengajar praktik. Pada hari ini akan memberikan umpan balik terhadap percakapan kami pada hari ini. Assalamualaikum Pak Faisal. Assalamualaikum. Baik, untuk pertama-tama saya akan berbincang dulu sebentar dengan Bu Tuti. Bapak Faisal ya. Bu Tuti, gimana kabarnya hari ini? Saya Bu Tuti ya. Kita hari ini akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sebelumnya di kelas, dan saya juga sudah observasi sebelumnya. Nah, saya ingin menanyakan sebelum kita nanti berbincang lebih lanjut, apa nih harapan atau tujuan yang ingin Bu Tuti dapat dari pembicaraan singkat kita kali ini? Jadi harapan saya dengan pertemuan kita hari ini yaitu saya bisa mengetahui juga nantinya bisa mengevaluasi kira-kira pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sesuai atau tidak. Nah, Bu Tuti, bagaimana nih perasaan Bu Tuti setelah melakukan proses pembelajaran sebelumnya di kelas? Rasanya senang, lega. Jadi saya sudah artinya perencanaan sudah saya buat itu sudah saya laksanakan dengan sebaik mungkin gitu. Oke, berarti sudah lega ya Bu Tuti ya, karena sudah bisa menunaikan apa yang sudah Bu Tuti rencanakan. Nah, mungkin bisa Bu Tuti ceritakan sedikit nih ya, mungkin nanti pihak Pak Faisal juga mendengarkan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu Tuti lakukan di kelas dan area pengembangannya apa saja nih kemarin sudah Ibu Tuti lakukan. Baik, kemudian jadi tahapan yang sudah saya lakukan itu diawali dengan peneduhan, berdoa, absensi dan semuanya, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, persepsi dan juga motivasi supaya murid itu lebih bersemangat untuk belajar. Kemudian saya juga sudah melakukan kegiatan inti. Di situ karena saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, jadi kegiatan intinya itu dimulai seperti biasa, dimulai dari pemberian materi, stimulus ya, kemudian pembentukan kelompok. Di situ ada artinya sudah dikelompokkan sesuai dengan profil belajar juga. Kemudian ada produk yang dihasilkan oleh siswa berupa presentasi dalam bentuk pemecahan gitu kan. Kemudian ditutup di bagian terakhir saya menutup dengan kesimpulan dan refleksi dan pemahaman siswa. Oke, berarti kemarin Bu Tuti sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemarin ada juga diferensi produknya di mana murid bisa mempresentasikan apa yang mereka punya dengan minat mereka. Iya, seperti itu. Oke. Nah, Bu Tuti, dari apa yang sudah Bu Tuti lakukan di kelas ya, kemarin perencanaan Bu Tuti yang sudah lakukan, menurut Bu Tuti nih ya, apakah yang sudah Bu Tuti lakukan itu sudah sesuai nih dengan rencana yang sudah Ibu susun sebelumnya? Ada yang memang kurang mengerti gitu. Jadi di bagian akhir itu saya tes pemahaman tidak bisa lakukan karena mungkin terburu dengan waktu. Jadi bisa memberikan soal, cuman saya artinya saya bebankan ke sekolah ke rumah. Dan jika ada masalah boleh kita bahas di pertemuan berikutnya. Di situnya gitu. Berarti mungkin kemarin masih agak terkendala dengan waktu ya, nanti belum bisa menghandle sehingga di evaluasi terakhirnya tidak sempat tadi kerja. Nah, Bu Tuti, kalau kita skalakan atau kita ringkan tingkat keberhasilan Bu Tuti kemarin dalam melakukan pembelajaran berdasarkan perencanaan yang sudah Bu Tuti buat, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilan Bu Tuti kemarin berada di skala berapa? Alhamdulillah kalau saya ini kan sudah berada di skala 9 karena satu poin yang tidak saya laksanakan dan itu pun sudah saya berikan soal terkendala dengan waktu saja gitu. Oke, berarti sudah cukup maksimal ya Bu Tuti dalam melakukan proses pembelajarannya kemarin.
Cuma mungkin nanti ke depannya bisa lagi memanajemen waktu dengan lebih optimal lagi ya, mungkin ya di situ yang harus kita berikan catatan mungkin ya, jadi untuk pengelolaan waktu supaya nanti ke depannya bisa evaluasinya terkejar di hari itu mungkin ya. Oke. Nah selanjutnya Bu Tuti, berdasarkan sudah pengalaman Bu Tuti pembelajaran kemarin gitu ya, kira-kira bagaimana dengan keaktifan murid ini terhadap pembelajaran yang sudah Ibu Tuti lakukan? Ya, alhamdulillah tadi semuanya aktif gitu, walaupun tidak hanya walaupun tidak semuanya, tapi sudah hampir semuanya gitu. Jadi mereka memenuhi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang mungkin karena soalnya juga divariasikan kan, jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, berarti murid sudah menunjukkan keaktifannya ya dalam proses pembelajaran. Dan respon murid ini terhadap, mungkin ini apakah Bu Tuti sebelumnya sudah sering nih menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini ya, atau mungkin baru yang kemarin ini. Nah, bagaimana respon murid ini terhadap pembelajaran yang sudah Bu Tuti lakukan? Respon muridnya. Karena sebelumnya juga saya sudah melakukannya, sebelumnya belum maksimal. Artinya mereka bukan hal yang baru juga gitu. Jadi responnya ya antusias juga dengan membuat bermacam produk tadi gitu. Berarti murid juga antusias ya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu terapkan. Mungkin mereka lebih enjoy karena mereka bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan minat mereka gitu ya. Nah, itu nih dari pembicaraan kita singkat kali ini. Nah, apa ini refleksi yang dapat Ibu Tuti ambil dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sebelumnya dan rencana ke depan nih berdasarkan pengalaman sebelumnya, bagaimana Ibu Tuti lakukan untuk pembelajaran ke depan? Refleksinya yaitu saya artinya apapun yang telah saya rencanakan, saya akan coba menjalankan dengan baik. Cuma nanti mungkin terkendala di yang tadi manajemen waktunya. Berarti saya harus lebih mengasah lagi ya bagian keterampilan dalam manajemen waktunya itu. Oke, berarti mungkin itu refleksi yang kita bisa dapatkan ya dari pengalaman pembelajaran Bu Tuti yang sebelumnya. Itu dari manajemen waktu harus kita lebih optimalkan lagi nanti. Baik, ini terima kasih Bu Tuti atas bincang-bincang kita kali ini, sangat menginspirasi, sangat memberikan dampak yang positif ya. Kita harapkan nanti untuk pendidikan murid kita ke depannya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pengajar praktik yaitu Pak Faisal untuk memberikan umpan balik ini terhadap apa yang sudah kami lakukan dalam percakapan supervisi. Baik, terima kasih Bu Mauli, Bu Tuti. Jadi saya melihat tadi memang sudah sangat bagus ya, seperti menggunakan alur. Nah, sebagai Pak Balik mungkin bicara menurut kita mungkin sudah jelas tadi seperti yang Bu Mauli dan Bu Tuti dari coaching, di mana ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, baik itu tanggung jawab dan rencana aksi yang akan dibuat itu sudah jelas. Jadi mungkin secara keseluruhan itu sudah sangat bagus, di mana sudah sesuai dengan kita, baik itu struktur, alur tujuan itu masalah dan tidak ada aksi yang lebih dijelaskan secara spesifik. Kemudian waktu Moli coaching berhenti dalam identifikasi masalah, mencari ide-ide, berarti kemudian memanggil seperti juga sudah sangat bagus. Sebagai Pak Balik pada terakhir tadi tanggung jawabnya juga sudah sangat bagus. Nah, di sini sebagai tambahan mungkin di terakhir poin itu setelah pembelajaran mungkin apa yang akan dilaksanakan pembelajaran. Mungkin Bu Muli harus tanya menurut beliau, misalnya menurut beliau hal yang sudah baik ini. Akhirnya Bu Muli harus bisa menilai sendiri sebagai tambahan. Kemudian kira-kira apa hal yang masih kurang Budi sendiri yang intinya harus diperbaiki.
artinya di sini ada kelebihan menurut Bu Tuti, ada juga kekurangan. Bu Tuti juga harus sampaikan. Kayaknya saya masih kurang di ini dan di apa misalnya di wilayah asesmen mungkin ada hal-hal yang habis itu untuk kedepannya apa yang akan dilakukan dari hal yang kurang perbaikan ke depan. Nah, Ibu akan melakukan apa untuk menutupi kekurangan itu ke depannya. Juga seperti saya butuh buat aksi yang bagus itu apa mungkin itu adalah pengalaman saya. Secara keseluruhan ini sudah bagus sekali, artinya sudah sesuai dengan alur sampai terakhirnya yaitu tanggung jawabnya. Terima kasih kepada Pak Reza atas umpan balik yang sudah disampaikan terhadap percakapan kucing kami pada hari ini. Baik, demikian saja percakapan kami pada hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.